Seorang ibu mengundang kami untuk berdialog dengan anak-anaknya yang masih Kristen. Kampung Inggris, Pare, Kediri menjadi saksi bisu atas dialog sakral antar umat beragama ini. Apakah yang terjadi saat di akhir dialog? Allahul Musta'an, selamat menyaksikan. Itu babi hutan atau babi? Babi. Babi. Agama mana yang orang meninggal, itu kalau meninggal itu dikafani kayak gitu? Islam. Shema Yisrael Adonai, atau Yod He Vav He ini dibaca Adonai. Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad. Ustaz pernah dengar kata Echad, Ustaz? Echad, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat para tuan guru, puan guru sekalian yang hadir di sini. Kami ada di kediaman Ibunda Rahayu, relawan dari Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, yang memang beliau sudah lama concern ikut ngurusi mu'alaf, ikut bersusah-susah payah ikut ngurusi mu'alaf. Itu Bunda Rahayu di sana. Beberapa kali kami, ya satu kali pernah kesini dulu ya, ngurus Mbak Denis ya, Mbak Denis. Hadir ada suaminya Bunda Rahayu juga. Pak siapa? Ustadz? Pak Siswati. Hadir juga Ustadz Tajudin. Ustadz Jadudin. Ustadz Tajudin ya. Baik, hadir di sini ada Ibu Ira. Bu Ira dari mana, Bu? Asal. Ya, asli sini, Kediri. Enggak. Beda. Kalau saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya, terus kebetulan kerja dulu guru di Sekoto. Iya. Sekarang sudah minta pensiun dini. Iya. Terus sekarang saya di domisili di Nganjuk, Prambon. Iya. Ibu hadir bersama putra-putri. Okay. Putra-putri, ada saya kenalkan Mbak Sinta, ada Mas Bambang. Mas Bambang ini mahasiswa. Tasik nunggu wisuda. Mahasiswa di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang. PSDK Kediri. Kediri, yang cabang Kediri. Jurusan Peternakan. Peternakan. Sudah lulus? Baru yudisium tanggal 31 Januari. Yudisium tanggal 31 Januari. Sekarang sekarang mau wis sudah ya. Nanti gelarnya wis sudah. Alhamdulillah, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Orang kalau sudah wis sudah, itu leganya luar biasa. Orang tuanya ikut bangga, senang. Ya. Karena kuliah itu sesuatu yang wah, itu luar biasa pekerjaannya. Apalagi sudah skripsi. Alhamdulillah. Baik, pada sore hari ini Bu Ira itu kebetulan mengundang kami untuk kegiatan dialog, dan ini kami di Indonesia itu alhamdulillah diberikan keleluasaan yang besar oleh negara kita, oleh pemerintah untuk mengkaji agama-agama dalam lindungan dan dalam payung undang-undang. Karena kalau di kampus itu ada Fakultas Ushuluddin, memang untuk concern di bidang perbandingan agama, yang jurusannya kalau di Gontor sini, ini dekat sini ada Gontor, kampus Gontor, Universitas Darussalam Gontor, itu jurusannya SAA, studi agama-agama. Jadi mempelajari semua agama-agama di dunia, termasuk agama kebatinan, kepercayaan. Nah, kemudian kalau di Kristen itu ada namanya kampus teologi, sekolah teologi yang juga mempelajari Islamologi, juga mempelajari Al-Quran di dalamnya. Jadi diperbolehkan, sepanjang itu adalah akademik. Jadi mari kita menaikkan ini ke dalam lingkup akademik yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ada dalilnya, kita bisa bicara. Jadi pembicaraan itu tidak berdasar kalau tidak berdasarkan dalil gitu. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu, para ustadz, asatidz, ustadzah sekalian yang hadir pada sore hari ini, kami bawakan ada 4 Alkitab di sini. Kenapa
pada sore hari ini kami tidak membawa Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu sebuah keniscayaan ya, buat saudara kami Kristen dan Katolik itu tidak menjadi nilai gitu, nilai yang dipercayai begitu. Kalau kami menggunakan dalil Al-Quran maka tidak dipercayai, tapi kami membawakan Alkitab. Baik, hadirin, ini Alkitab TB2, Alkitab yang terbaru. Ya Ustadz, ini Alkitab yang terbaru, terbitan tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia, sama. Ini juga Alkitab, ini Alkitab terbitan tahun 2019, sama penerbitnya, Lembaga Alkitab Indonesia, tahun 2019. Baik, kerangka berpikirnya begini. Mari kita jadikan, bismillah, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai pertaruhan kehidupan. Karena apa? Ya, ini kita bisa jadikan sebagai pertaruhan kehidupan kita. Jadi begini, jikalau nanti Alkitab ini di akhirat kelak ternyata dihukumi oleh Tuhan sebagai sesuatu yang salah, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Jikalau Alkitab ini ternyata dihukumi oleh Tuhan di akhirat nanti ternyata sebagai sebuah hal yang benar, maka orang Islam masuk neraka. Oh, mboten, tidak. Orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Mau salah mau benar Alkitab ini, orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Karena apa? Karena yang menjalankan perintah dan syariat Alkitab ini adalah orang Islam. Sementara orang Kristen malah menjauhi perintah dan syariat yang disampaikan oleh Alkitab ini. Sebagai contoh, satu, saya jelaskan detail satu persatu, biar enak. Ya, biar enak. Satu, Yesus mengajarkan tentang babi itu haram. Bible ini, Alkitab ini mengajarkan babi itu haram. Dalilnya ada di kitab Imamat, pasalnya 11, ayatnya 7-8. Mungkin perwakilan boleh dibantu Mas Bambang untuk membacakan. Imamat pasal 11 ayat 7-8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ya, tadi yang haram apa tadi tulisannya itu? Babi hutan. Babi hutan. Aslinya itu babi. Karena bahasa apapun Alkitab yang baik bahasa Arab maupun bahasa yang katanya bahasa aslinya ini bahasa Hebrew, ini babi, tidak ada hutan. Oleh orang-orang yang menerbitkan Alkitab itu ditambahi hutan. Jadi yang haram cuman babi hutan, sementara babi ternak boleh makan. Tetapi itu sama orang Islam akhirnya banyak dibongkar. Dari tahun ke tahun banyak dibongkar orang Islam bahwa itu sesungguhnya tidak ada hutannya. Alhamdulillah akhirnya sama Alkitab terbitan yang terbaru tahun 2023 yang terakhir ini TB2, kan Alkitab terus revisi. Ini dikembalikan lagi menjadi babi. Ini boleh dibuka Imamat pasal 11 ayat 7-8. Ini babi hutan itu babi aslinya. Cuma bedanya apa? Kata ayam. Ayam kampung. Ayam kampung sama ayam ayam broiler. Ya, ayam semua. Ya, ini. Boleh dibantu dibacakan. Babi juga najis bagimu, ya. Karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya, semuanya itu najis bagimu. Itu babi hutan atau babi? Babi.
babi. Jadi gitu. Kontroversial ya. Bible itu sering dirubah-rubah. Alhamdulillah yang TB2 ini sekarang dirubah menjadi babi. Baik. Yang haram makan babi orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Orang Islam. Justru orang Kristen banyak yang gemar makan babi. Baik. Alkitab mengajarkan kalau wanita itu selayaknya adalah berkerudung. Karena mahkota kepala ini merupakan kehormatan untuk wanita. Dan itu hukumnya wajib. Dalilnya ada di 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5-6. 1 Korintus 11 ayat 5-6. Ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah hinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ya. Jadi wanita itu seharusnya selayaknya itu wajib untuk menutupi rambutnya dengan apa? Bertudung, berhijab. Kalau tidak mau berhijab, maka hukumannya adalah dicukur habis atau dibotakin. Nah, jikalau malu tidak mau membotakin, maka tutuplah dengan berhijab. Itu adalah syariat Bible. Siapa yang menjalankan ini? Orang Islam. Orang Kristen sementara tidak berkenan untuk menjalankan ini. Bahkan ke gereja pun pakainya tank top dan seterusnya. Baik, hadirin, di Bible diajarkan tentang perintah untuk bersunat. Dalilnya ada di kitab Kejadian pasalnya 17 ayatnya 9-14. Ini dulu dibuka yang Yesus dulu. Yesus itu bersunat karena dia Muslim. Jadi sekali lagi Yesus itu disunat karena dia Muslim. Dalilnya ada di Lukas pasalnya 2 ayatnya 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus saja bersunat karena itu wajib. Bukti bahwa Yesus itu wajib bersunat dan dia Muslim, itu ada saudara kami para pendeta itu bilang gini, Yesus itu sunat karena dia itu tradisi, itu bukan kewajiban, itu tradisinya Yahudi. Oke, kita buktikan, ada dalilnya di Alkitab bahwa Yesus itu bukan menjalankan tradisi Yahudi, bukan. Dia Muslim, dia mengikuti milah Nabi, bapak para nabi, yakni Abraham. Dalilnya di kitab Kejadian pasalnya 17 ayatnya 9-14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Dalilnya tegas sekali di situ. Ini keren ini ayat ini. Itu perjanjian tentang sunat itu, setiap laki-laki wajib bersunat. Itu merupakan perjanjian agung yang kekal antara Allah dan Abraham
untuk setiap laki-laki, baik itu keturunan Abraham maupun bukan keturunannya, tadi disebutkan kan, baik itu keturunan Abraham maupun bukan keturunannya, semua laki-laki wajib bersunat. Yang tidak bersunat, yang tidak dikerat kulit khatannya, maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya, karena ia telah melanggar perjanjian agung itu. Yang tidak bersunat diapakan? Dihukum mati, dirajam, hukuman keras ini. Siapa yang menjalankan perintah sunat ini? Umat Islam. Sementara saudara kita Kristen tidak bersunat. Kalaupun ada yang sunat, mungkin alasannya kesehatan. Gitu kan? Orang tuanya minta, kamu sunat karena biar sehat gitu kan. Baik. Ini adalah milah Ibrahim, milah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Kalau misalnya Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi katanya, bukan. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Muncul namanya istilah Yahudi itu dari Nabi Ishak sampai keturunan ke bawah, Yakub dan seterusnya, itu ada namanya Yehuda dan ada Yahudi itu. Sehingga itu bukan perintah untuk orang Yahudi, tapi perintah keturunan Nabi Ibrahim dan bukan keturunannya setiap laki-laki sampai hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Bible itu mengajarkan kalau orang meninggal itu dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, tidak menggunakan jas, tidak menggunakan baju pengantin dan seterusnya, tapi dikafani, dikubur, tidak menggunakan peti. Karena Yesus itu mati, dikubur, dikafani pakai kain lenan warna putih, mirip seperti sebagaimana ada di dunia ini. Kalau meninggal seperti itu, nanti saya tanya. Dalilnya di kitab Matius pasal 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lengan yang putih bersih. Jadi Yusuf yang menyelamatkan jasad Yesus Kristus yang habis disalib itu, diselamatkan jasadnya, diturunkan, kemudian kasih kain lenan, kain kafan. Warna apa tadi? Putih. Warna putih. Dikuburkan. Saya tanya sekarang ke Mas Bambang. Agama mana yang orang meninggal itu kalau meninggal itu dikafani kayak gitu? Islam. Dan tidak ada ajaran di Bible ini satu ayat pun yang mengajarkan kalau orang meninggal itu dipeti mati, pakai baju pengantin, pakai jas dan seterusnya. Tidak ada di sini. Satu ayat pun tidak ada. Di Bible ini diajarkan tentang bahwa Yesus itu menyembah kepada satu-satunya Allah. Dan para nabi zaman dulu juga menyembah kepada satu-satunya Allah. Dalilnya ada di kitab Markus pasal 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Yesus ditanya, wahai Yesus, apa hukum terutama itu? Itu adalah paling utama, itu tinggi, hukum paling tinggi, undang-undang paling tinggi itu apa, Yesus? Yesus menjawab, hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, hei orang Israel, dengarkanlah bahwa Tuhan Allah kita itu, Allah itu satu, kata Yesus. Yesus bilang, Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu. Kalau itu Yesus Tuhan, Yesus pasti bilangnya begini, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku itu satu. Tapi Yesus tidak bilang itu. Yesus itu meneruskan risalah dari para nabi-nabi sebelumnya. Siapa itu? Musa. Musa juga bilang hal yang sama. Dalilnya ada di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang ayat untuk siapa? Nabi Musa itu. Kitab Ulangan itu ayat untuk Nabi Musa. Nabi Musa sama. Kata Nabi Musa, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu.
Saya tunjukkan yang bahasa aslinya ya, yang katanya bahasa aslinya. Kitab Ulangan pasalnya 6 ayatnya 4. Ini. Saya bacakan ini. Shema Isma. Bahasa Hebrew sama bahasa Ibrani itu satu rumpun, satu saudara. Shema atau Isma, dengarkan. Shema Yisrael Adonai, atau Yod He Vav He ini dibaca Adonai. Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad. Ustaz pernah dengar kata Echad, Ustaz? Echad, satu. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Allah itu satu. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Tuhan itu satu. Sama di surat Al-Ikhlas ya. Jadi semua para nabi dan rasul itu beruntun semua. Perintah untuk menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Dalam surat Al-Ikhlas bacanya, pernah dengar surat Al-Ikhlas? Al-Quran. Pernah dengar, Pernah. tapi nggak bisa baca. Itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, atau katakanlah, itu perintah kepada seluruh umat manusia. Katakanlah bahwa Allah itu satu, ahad. Qul huwallahu ahad. Yesus itu dia sama. Yesus itu selalu dia bersyahadat. Yesus itu selalu bersyahadat. Dia menyembah kepada satu-satunya Allah. Dalilnya adalah ada di kitab Yohanes pasalnya 17 ayatnya 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup kekal itu hidup akhirat. Kalau dunia itu tidak kekal, kalau akhirat kekal. Inilah perjanjian yang kekal istilahnya. Bahwa mereka semua umat manusia ini mengenal Engkau ya Allah. Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus utusan Allah. Kurang lebih seperti itu kalau di bahasa Arab kan. Mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya itu, kalau satu itu masih multitafsir ya. Kalau sudah satu-satunya itu sudah anak saya satu. Ini anak saya satu-satunya, berarti saya tidak punya anak lain. Di tempat lain pun saya berarti tidak punya anak lain. Ini satu-satunya anak saya istilahnya. Kemudian mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya sekarang, utusan dengan yang diutus, yang mengutus dengan yang diutus sama tidak? Sama atau tidak? Tidak. Presiden dengan utusan presiden dengan utusan presiden sama tidak? Tidak. Presiden mengutus pas pamres buat ngirimkan surat kepada wali kota. Jadi pas pamres tadi presiden tidak? Tidak. Dia adalah utusan presiden yang membawa risalah surat tadi itu untuk diantarkan kepada tujuan. Jadi Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dia bukanlah Allah, dia hanyalah membawa risalah tadi itu. Buktinya apa? Buktinya begini. Seringkali saudara kita Kristen bilang bahwa Yesus itu adalah anak Allah, karena dia memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa katanya. Bukti bahwa dia bukan hanya sekedar utusan, dia adalah anak Allah. Mari kita buktikan. Yesus itu memanggil sebutan Bapa itu adalah karena sebutan kesayangan. Karena kedekatan dia antara Allah dengan dirinya, sehingga saking sayangnya dia memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tapi itu bukan bapaknya, beda ya. Bapa dengan bapak beda ya. Bapa atau Romo, sampai saking dekatnya memanggil Allah ya dengan sebutan Bapa.
Dalilnya ada di kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Iya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku, Allahmu juga. Jadi Allah itu Bapakku, ya Bapamu. Yesus yang bilang itu. Allahku dan Allahmu. Jadi kata Yesus, Enyong Arab bale marang omae ramaku, ya ramamu ya. Ramai nyong, ramai kok, kan begitu. Jadi Bapakku ya Bapamu. Begini, anak Allah itu adalah sebutan. Pernah lihat nggak sebuah iklan di surat-surat kabar? Itu ada anak yatim, anak duafa ya, dijajar ditulisi mereka adalah anak-anak Tuhan. Pernah nggak? Semuanya anak Tuhan. Kita juga anak Allah. Ustadz, Mas Bambang, Mbak Sinta, Bu Ira, kami semua anak Allah. Buktinya apa? Dalilnya di Lukas pasal 3 ayat 38. Lukas pasal 3, kita semuanya ini anak Allah. Bukan hanya Yesus. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam itu anak Allah. Adam itu juga anak Allah, bukan hanya Yesus. Kalau misalnya Yesus itu karena disebut sebagai anak Allah, lalu dia dianggap sebagai Tuhan, Adam seharusnya juga diangkat sebagai Tuhan. Tapi tidak, anak Allah itu adalah sebagai bentuk apa ya? Bahasa peribahasa ya, peribahasa. Semuanya anak Allah. Daud anak Allah, Adam anak Allah, Musa itu anak Allah, Moshe ya, anak Allah, dan seterusnya. Abraham anak Allah. Baik, kita lanjut. Di Alkitab ini, di Alkitab yang setebal ini, tidak ada satupun ayat yang secara jelas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau sampai menemukan ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan Yesus sendiri menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada di Alkitab ini adalah ambiguitas. Jadi perubahan. Jadi dari tahun ke tahun selalu dirubah. Tuhan, 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 Tuhan. Begitu. Tapi bahasa aslinya tidak ada. Tidak ada. Yang Yesus sebagai Tuhan, tidak ada. Buktinya ada di sini. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, itu. Jadi ada seorang wanita ketemu Yesus. Wanita itu ketemu Yesus, kemudian begitu berjumpa dengan Yesus, kata perempuan itu, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang ganjal nggak dari ayat ini? Ada. Gimana, Ustaz? Ya, pertama disebut sebagai Tuhan, ya. Tapi yang kedua predikatnya disebut sebagai engkau adalah sebagai nabi. Ya. Jadi yang pertama mungkin menjelaskan bahwa sebutan Tuhan itu bentuk kedekatan dia dengan Yesus itu. Ya. Ternyata faktanya sebutan Tuhan itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan mereka sebagai Tuhan sesungguhnya, tetapi hanyalah sebagai utusan, yaitu sebagai nabi gitu. Betul, Ustaz. Jadi Ustaz ini betul. Dan itu ada downgrade ya, dari Tuhan menjadi nabi itu downgrade. Seperti wanita ini telah menghina Yesus. Karena apa? Downgrade. Seperti begini, ada seorang wali kota, oh Pak Wali Kota, salaman. Oh Pak Wali Kota, ternyata Anda seorang ketua RT ternyata, gitu kan. Menghina Pak Wali Kota itu. Yang benar itu adalah, alhamdulillah sudah diperbaharui oleh Alkitab terbitan tahun 2023 yang terbaru ini. Mbak Sinta boleh buka
kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 yang sama. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ini apa tadi? Yang ini. Tuhan. Yang itu? Tuan. Tuhan. Yang betul, yang terbaru. Karena tidak ada yang di bahasa aslinya di sini disebut sebagai Tuhan, tidak ada. Yang betul, yang terbitan terbaru. Itu terbitan sama, Lembaga Alkitab Indonesia, cuman beda tahun. Alkitab itu selalu dirubah-rubah gitu. Banyak perubahan di situ. Banyak sekali perubahan. Ini dirubah lagi, dikembalikan lagi. Ini dirubah, dikembalikan lagi. Baik, kita lanjutkan. Di Alkitab ini diajarkan tentang tata cara sholat yang benar. Versi siapa? Versi para zaman Nabi dan Rasul zaman dulu. Sekali lagi, di Alkitab ini diajarkan tentang traktat atau tata cara liturgi yang benar sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul zaman dulu. Siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah orang Islam. Sementara saudara kita Kristen sama sekali menjalankan tata cara ibadah yang tidak ada di Alkitab ini. Dalilnya ada di kitab Mbak Sinta, enggak apa-apa yang baca. Kitab Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Kalau di online itu Nehemia pasal 8 ayat 5, tapi kalau di fisik itu Alkitab fisik ya, pasal 8 ayat 6. Mohon dibantu dibacakan yang keras. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu, Mbak Sinta, mohon dibantu stop dulu. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena dia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Ini Ezra, misalnya saya ini Ezra, saya membuka kitab, saya berdiri, terus kemudian ada orang-orang duduk. Ezra kira-kira bertindak sebagai apa di situ? Berarti imam, dia khotib, pengkhutbah, dia imam di situ. Lanjut Mbak Sinta. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ya, dia masih membuka kitab itu, ya. Lalu orang-orang bangkit berdiri. Itu namanya apa kalau Ustaz? Waktu orang masih membaca khutbah, terus kemudian masih tiba-tiba orang berdiri. Iqamat. Qamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai ibadah. Lanjut Pak Sinta. Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut amin amin. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Itu kalau bahasa Arabnya apa Ustaz? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu di belakangnya menyahut jemaat itu amin. Di situ aminnya 2 kali karena untuk merepresentasikan bahwa di belakang ini ada banyak orang. Amin. Lanjut, Mbak. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Begitu. Lanjut, Mbak. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, membungkukkan diri, rukuk, dan bersujud dengan muka sampai ke tanah. Itu adalah Ezra. Ezra itu nabi zaman dulu. Uzair kalau di Islam itu. Nabi Uzair, Ezra, nabi yang sangat dihormati. Lalu mereka rukuk, berlutut dan bersujud dengan muka sampai ke tanah. Muka sampai ke tanah. Sekali lagi, muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, Mbak Sinta, di bawah kolong langit yang luas ini, di tengah-tengah hamparan bumi yang begitu besar ini, ajaran mana, agama mana yang kalau tata cara beribadah seperti itu? Islam. Di gereja pernah nggak Mas Bambang bersujud sampai muka sampai ke tanah? Nggak pernah. Padahal Yesus itu kegemarannya juga bersujud. Dalilnya ada di Matius pasal 26 ayat 39. Yesus itu setiap kali beribadah dia
sujud, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Matius pasal 26 ayatnya 39. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu di hadapanku. Ya. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Itu yang diceritakan adalah Yesus. Yesus itu dikit-dikit dia berdoa, sujud. Dikit-dikit berdoa, sujud. Dia maju, lalu dia bersujud dan berdoa. Itu adalah tata cara liturgi ibadah yang diajarkan oleh Alkitab. Siapa yang menjalankan itu? Orang Islam. Sementara saudara kita Kristen bersujud tidak pernah, baik itu di rumah maupun di gereja. Tidak ada. Lanjut, satu lagi. Saya kasih contoh. Yesus itu gemar sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dalilnya dari Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu ia masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, bukan malam ya. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, berarti apa? Subuh. Yesus keluar di tempat yang sunyi. Kalau di situ bahasanya di tempat yang sunyi. Lalu Yesus berdoa di sana. Itu versi Bible berdoa. Tapi kalau versi Alkitabul Muqaddas, kitab ortodoks Koptik berbahasa Arab, yang lebih katanya lebih asli, ini kitabnya Pak Bambang Nursena. Karena apa? Alkitab yang berbahasa Arab ini lebih dekat dengan bahasa Yesus, karena Yesus orang Arab. Dia bahasanya bahasa Aram. Coba diketik aja di Google, Yesus bahasanya apa? Yesus bahasanya Aram. Aram itu cikal bakal bahasa Arab. Dan ini lebih dekat dengan bahasanya Yesus Kristus alaihissalam. Kita lihat. Apa tadi itu? Markus pasalnya 1 ayatnya 35. Apa yang disebut di sana? Lebih detail di sini daripada yang di situ. Ini Injilu Markus. Injilu Markus. Ini Ustaz. Nanti Ustaz yang baca. Pasal 1 ayatnya 35. Ini Ustaz. Ini Ustaz. Wa fi subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'i khala'in. Wa kana yusalli hunak katabi'ahu sim'anu wa jinam. Wa kana yusalli, dan adalah dia salat di sana. Salat di sana. Ini pada waktu subuh pagi-pagi sekali dia berdiri dan keluar menuju satu tempat sepi, menyendiri. Dan dia ngapain? Kemudian sholat di sana. Ini doa apa sholat Ustaz? Sholat. Kalau di situ disebutkan doa, kalau di sini sholat. Mau doa mau sholat, yang penting Yesus di situ berangkat untuk beribadah subuh. Iya, Masya Allah. Mbak bisa buka. Ini terakhir ya, sebelum kita habis ini buka puasa. Yesus itu gemar sholat malam, gemar sholat tahajud. Dalilnya mungkin pakai ini aja lebih enak. Itu bahasanya banyak dirubah-rubah soalnya. Bahasanya saya masih banyak yang asing di situ. Lukas pasal 6 ayatnya 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa di sana. Bayangkan, dia Tuhan bukan? Dia semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak butuh itu berdoa. Karena Yesus waktu itu dia mau minta tolong, dia ada punya sesuatu hajat. Dia minta tolong kepada Allah, dia semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Kalau di situ berdoa, tapi itu paling tidak minimal menjadi bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus seorang hamba, dia Rasul, dia gemar sholat, dia gemar berdoa, dia gemar sholat tahajud dan seterusnya. Kita buktikan terakhir kitab Lukas tadi ya sama seperti itu. Lukas, Injil Luka di sini. Injil Luka pasalnya 6
ayatnya 12. Ustadz yang baca. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya. Dan pada malam-malam itu dia keluar ke sebuah gunung untuk melakukan sholat. Wa qadal laila kullahu fi sholati lillah. Dan dia menunaikan malam-malam itu untuk sholat karena Allah. Itu Yesus, Ustaz. Ya. Yesus itu begitu. Jadi ini Injil ya juga ya. Nggih, ini Injil juga. Ini saya beli Injil ini di Luxor, Ustaz, di Mesir. Oh. Iya, di Dar Alkitabul Muqaddas. Di sana mereka agamanya Kristen Koptik Ortodoks. Mereka nggak mau ikut Kristen atau Katolik yang seperti kita di Indonesia, enggak. Mereka ada ajaran Kristen sendiri, namanya Ortodoks ya. Mereka merasa lebih asli, lebih kuno begitu. Dan Alkitabnya juga mereka pakainya Alkitabul Muqaddas. Demikian kita akhiri dulu, kita sambung nanti setelah maghrib. Alhamdulillah kita lanjutkan obrolan diskusi yang menarik ini bersama keluarga dari Ibunda Ibu Ira dari Nganjuk. Baik, Alhamdulillah kita Mbak Sinta ini sama Mas Bambang, kita semuanya termasuk saya pribadi, kita semuanya hidup di dunia ini dalam rangka mencari surga. Nah, dalam rangka mencari surga itu kita harus menentukan mana ajaran yang benar, karena tidak bisa semuanya benar. Begitu. Kalau misalnya semuanya benar, maka ya sekalian menjadi ateis saja gitu kan. Ateis itu sekalian tidak bertuhan. Karena apa? Karena misalnya semua agama adalah benar, maka besok masuk Kristen, lusa masuk Islam, besoknya lagi bisa masuk Buddha, besoknya lagi bisa masuk Hindu, besoknya lagi jadi Yahudi kan gitu. Jadi tidak semuanya itu benar, tapi pasti ada satu yang benar. Nah, sehingga kita ini manusia dibekali akal pikiran, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berpikir. Karena apa? Kita dibekali beda dengan seperti hewan. Hewan itu tidak memiliki akal kecerdasan. Nah, tetapi kalau manusia dibekali akal kecerdasan, sehingga dari modalitas itulah diberikan kesempatan untuk berpikir secara logis dan menggunakan akal sehat. Nah, kalau kita mencari mana ajaran yang benar, maka sumbernya kita dari mana? Sumbernya dari kitab suci. Nah, dari kitab suci ini. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Yesus, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah bertemu dengan Ibrahim, kita tidak pernah bertemu dengan Musa. Terus mana yang bisa kita jadikan sebagai sandaran? Ya ini, manuskrip yang tersisa ini, yang bisa kita pelajari. Dari sini, kita akhirnya melihat dengan mata terbuka siapa sebenarnya sosok tokoh-tokoh yang diceritakan di situ. Contoh, Yesus alaihissalam, kita bisa menyimak siapa sebenarnya Yesus itu di dalam Bible. Bagaimana setiap harinya dia, bagaimana tata cara perilaku dia, akhlak dia, bagaimana tata cara dia beribadah, dan siapa dia sesungguhnya. Apakah dia Tuhan, ataukah dia anak Tuhan, ataukah dia memang Rasul. Dari mana? Dari ini. Nah, persoalannya ini jarang sekali dibacakan di gereja. Biasanya saudara kita dari Kristen Katolik, Alkitab itu cukup diginikan, dibawa begini, ketika tiba di gereja tidak dibaca. Biasanya para pendeta itu membacakan ayat-ayat pilihan, dan itu pun satu ayat, itu kan kadang 2 ayat selesai. Habis itu ngobrol yang lain kan begitu. Sementara kalau kita orang Islam, khataman Al-Quran sudah biasa. Nah, ini persoalan. Sehingga kita harus mendalami dan harus membaca secara tuntas siapa sesungguhnya, sejarah apa yang ada di balik ini sesungguhnya. Itu begini, contoh, Yesus Kristus itu ternyata berpuasa. Kita orang Islam ini ada namanya syariat untuk berpuasa.
Di Al-Quran kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Biasanya saudara kami dari misionaris itu memurtadkan orang Islam dengan cara begini. Pak, Bu, ini Al-Quran ini dituliskan tadi itu sebagaimana kaum sebelum kalian diwajibkan berpuasa untuk kaum sebelum kalian. Kaum sebelum kalian siapa? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu kami, katanya. Kami tidak berpuasa, Anda telah dibohongi oleh Al-Quran, kan begitu. Sehingga cara menjawabnya sederhana. Kita cari sejarah zaman para nabi dan rasul zaman dulu. Apakah benar ada puasa? Sederhana sekali. Mungkin Pak Bambang, Mas Bambang bisa buka kitab Matius pasalnya 4 ayatnya 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus ternyata berpuasa. Jadi kalau ada saudara kami misionaris begitu, kami tidak berpuasa. Kata siapa? Yesus saja berpuasa. Yesus itu berpuasa. Bahkan setelah berpuasa dia lapar. Ayat ini sebenarnya bagus. Ayat ini selain mengindikasikan bahwa para nabi dan rasul zaman dahulu itu ada syariat berpuasa, ada rahasia juga di situ. Apa? Yesus lapar. Karena sesungguhnya Tuhan tidaklah lapar. Yang lapar bukanlah Tuhan. Apapun yang lapar berarti dia bukan Tuhan. Yesus di situ lapar berarti Yesus bukan Tuhan. Contoh gini. Misal Yesus itu Tuhan, maka diganti kata Yesus diganti Tuhan. Minta tolong dibantu dibacakan. Matius pasal 4 ayat 2, Yesusnya diganti Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan. Logis tidak? Tuhan lapar? Pak Mas Bambang milih kalau ada opsi sifat-sifat Tuhan. A. Lapar. B. Tidak bisa lapar. Pilih mana? B. Tidak bisa lapar. B. Tidak bisa lapar. Nah, logik ya. Logik. Tuhan itu absolut. Absolut, distinguished, unique. Dia memiliki sifat-sifat yang tidak seperti makhluknya. Kalau makhluk lapar, dia bukan Tuhan. Gitu. Terus kemudian bahkan di Bible itu ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ada. Lukas pasal 18 ayat 12. Lukas pasal 18 ayatnya 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Berpuasa berapa kali? 2 hari seminggu. 2 kali seminggu. Iya, 2 kali seminggu. Siapa yang menjalankan ajaran puasa seminggu 2 kali itu? Itu puasa sunnah sebenarnya. Orang Islam. Orang Islam. Orang Islam terbiasa puasa Senin Kamis. Itu sunnah ya, tidak wajib. Memberikan penghasilan 10. 1/10. Iya. 1/10 itu kalau saat ini kan sedekah 10%. 10%. Itu memang 1/10 ya, atau 10% itu syariat zakat zaman dahulu. Tetapi Islam datang untuk meringankan. Islam menjadi 2,5%. 2,5%. Iya. Ada kawan saya itu dia memeluk agama ikut-ikut saja maksudnya. Ada teman saya orang Cina, orang Tionghoa dia memang pekerja keras, agamanya agama kerja istilahnya. Jadi saya tanya, Anda ikut agama apa? Aku ikut Islam aja. Kenapa? Ya, aku pingin ikut yang paling rendah ininya, zakatnya katanya. Enggak, itu bercandaan dia nggak jelas dia agamanya apa. Itu cuma jawaban bercandaan. Ya, ikut Islam aja yang paling ringan zakatnya. Baik, kita lanjutkan. Sifat-sifat Yesus atau cerita tentang Yesus Kristus itu kita bisa lihat dari Alkitab ini. Ada satu kisah di mana Yesus Kristus itu memperlihatkan sesuatu sifat yang apa adanya, jujur dia. Markus pasal 11 ayatnya 12. Markus pasal 11 ayat yang ke-12. Ya, agak keras Pak Sinta. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Ya. Yesus merasa lapar. Ya.
Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Ya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ya. Sebab memang bukan musim buah ara. Ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Jadi cerita di situ begini detailnya. Suatu ketika Yesus bersama murid-muridnya berjalan dalam kondisi waktu itu lapar. Kita lapar. Ayo kita cari makanan. Terus Yesus melihat, itu di sana ada pohon ara. Dari kejauhan Yesus melihat ada pohon ara. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita ke sana. Nanti kita makan besar, gitu kan, istilahnya begitu. Begitu didekati, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Yesus baru ingat, bukankah ini bukan musim buah ara? Dan di situ disebutkan bahwa Yesus lupa bahwa itu ternyata bukan musim buah ara. Lalu setelah itu, karena Yesus melihat bahwa itu tidak punya buah, pohon itu, sehingga Yesus mengutuk pohon itu. Istilahnya marah. Hei pohon, dasar kau ini membohongiku, istilahnya begitu kan. Sudah, kau nggak usah berbuah lagi, istilahnya begitu. Mengutuk pohon ara itu. 1. Yesus lapar. Segala sesuatu yang lapar berarti dia bukan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lapar. Yesus di situ disebutkan Yesus lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Yesus kemudian datang, dia ternyata mendapati pohon ara ternyata tidak berbuah. Berarti Yesus tidak maha tahu. Harusnya seandainya dia Tuhan, dari kejauhan dia pasti tahu, itu pohon ara di situ tidak berbuah. Tapi Yesus ternyata tidak maha tahu. Dia harus mendekati dulu baru kelihatan, ini tidak berbuah. Yang kedua tadi berarti Yesus tidak maha tahu, berarti Yesus bukan Tuhan, ya. Karena segala sesuatu yang tidak maha tahu berarti itu bukan Tuhan. Yang ketiga, Yesus lupa. Ternyata ini bukan musim buah ara. Segala sesuatu yang lupa berarti itu bukan Tuhan. Yesus di situ kelupaan bahwa dia tidak tahu musim. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang berikutnya, di situ disebutkan bahwa Yesus mengutuk buah ara. Setelah Yesus mengetahui bahwa ternyata pohon itu tidak berbuah, lalu Yesus marah-marah dan mengutuk pohon itu. Dasar kau pohon, kan begitu. Dan di situ merepresentasikan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Lengkap sudah. Artinya apa? Jikalau seandainya Yesus Tuhan, itu gampang sekali. Segala sesuatu yang tidak ada, itu tidak perlu dimarahi. Cukup, engkau pohon, engkau tidak berbuah. Hari ini aku akan membuat engkau menjadi berbuah. Celing, begitu. Di situ namun Yesus tidak memperlihatkan sesuatu yang ajaib seperti itu. Begitu. Jadi ini satu kisah yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah manusia, Rasul, Nabi, utusan Allah, yang sifat-sifat kemanusiaannya itu sangat jujur disampaikan di sini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Mbak Sinta boleh, sebelum saya lanjutkan. Mas Bambang boleh, silakan. Kan tadi kan penjelasannya kan kalau Tuhan, kalau Yesus itu bukan anak Allah. Tapi di Yohanes 3 ayat 16 kan kayak kayak apa? Di Yohanes 3 ayat 16. Kan penjabarannya memang Tuhan itu kayak mengkaruniakan anaknya yang tunggal gitu. Supaya setiap orang yang tidak percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu bagaimana? Kan di situ kan dijelaskan Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Gini, di dalam Alkitab setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus sendiri bilang, Yesus secara jujur bilang sendiri, aku akan
mengorbankan diriku dan menebus dosa umat manusia. Tidak ada satupun. Ini ayat yang biasanya dihafal ini oleh saudara kami Kristen Katolik. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tulisan siapa? Tulisan Yohanes. Alkitab ini ada dua sisi ya. Ada sisi perjanjian lama, ada sisi perjanjian baru. Sedangkan yang merah ini, perjanjian baru, itu ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus, termasuk Paulus. Dan itu semuanya tulisan, coba bahasanya itu, iya. Tidak pernah ada Yesus sendiri bilang, aku akan mengorbankan diriku dan akan menebus dosa seluruh umat manusia. Tidak ada. Adanya selalu pernyataan. Mbak, misalnya begini. Ayat-ayat yang tentang Yesus menebus dosa, ayat Yesus mengorbankan diri, itu semua pernyataan dari orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kita buktikan. Mbak buka kitab, terutama yang menulis tentang ayat penebusan dosa itu Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi justru awalnya dia itu membunuh murid-murid Yesus Kristus itu kan, membunuh orang-orang Nasrani itu kan. Lalu katanya sih dia bertobat, dia menemukan cahaya kan begitu, lalu dia akhirnya menjadi nabi. Mbak bisa buka di kitab Roma pasal 1 ayat 1. Dibuka ini, dibaca perikopnya. Salam dari Paulus hamba. Ini yang atas dulu, kitab Roma. Iya, Roma. Yang ini yang dibaca. Oh, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Terus kemudian ayat 1, coba. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Stop. Itu tertulis surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi dia menulis surat-surat untuk diserahkan kepada orang-orang masyarakat di Roma. Ditulis di situ ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Pertanyaannya, ini firman dari Yesus atau dari Paulus? Dari Paulus. Dari Paulus. Coba Mbak buka kitab Galatia. Coba dibaca perikopnya yang atas sendiri. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Yang pertama, ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Itu pertanyaannya, itu firman dari Allah atau tulisan Paulus? Dari Paulus. Mbak buka di kitab Korintus. Dibaca perikopnya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ya, ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Itu tadi firman dari Allah atau tulisan Paulus? Paulus. Dari Paulus. Mbak buka di kitab Filipi. Perikopnya dibaca. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Iya. Ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Itu firman Allah atau tulisan Paulus? Tulisan Paulus. Tulisan surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan semua tulisan-tulisan Paulus ini, semua tulisan surat Paulus kepada jemaat di kota-kotanya itu, kota-kota. Jadi Filipi ya, Filipi gitu kan. Korintus dan seterusnya.
Timotius sama. Kitab Timotius sama. Surat Paulus kepada Timotius. Baik. Berikutnya begini. Semua kitab suci agama samawi ya, agama samawi. Kita berbicara agama samawi. Yang mengaku agama samawi, semua kitab sucinya itu pasti diawali dengan tulisan menyebut nama Tuhan. Itu pasti. Contoh di Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ayat 1 gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menyebut nama Tuhan yang pertama di ayat pertama itu wajib. Karena apa? Karena itu meninggikan Tuhan. Itu adalah ajaran yang agung. Saya kasih contoh. Kalau di kitab-kitab orang Yahudi, kitab-kitabnya itu menyebut nama Tuhannya yang pertama. B'Shem Allah, B'Shem Adonai, B'Shem Hashem. Dengan menyebut nama Tuhan. Itu pasti. Saya kasih contoh, Mbak. Mbak Sinta, apakah sudah pernah tahu kalau perjanjian lama ini diambil dari kitabnya orang Yahudi? Sudah. Jadi perjanjian lama ini bukanlah kitabnya orang Kristen, tetapi kitab Tanakh, Taurat, Torah, Nevi'im, Ketuvim punya orang Yahudi, diambil, ditempel di sini, jadilah perjanjian lama. Kita lihat. Ini Tanakh ya, kitabnya orang Yahudi yang jadi perjanjian lama di Kristen. Ayat pertama apa yang ada? Kita lihat. Dari kanan kalau bahasa Hebrew. Kita akan buktikan mana yang kitab suci beneran, mana yang bukan. Saya bacakan ya. Ini kitab Kejadian, Genesis, pasal 1 ayat 1. Menyebut siapa dia? Bereshit bara Elohim et hashamayim. Sekali lagi, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Yang disebut siapa pertama kali? Nama Allah. Mbak buka di kitab Kejadian. Ya, coba dibacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang disebut pertama kali? Allah. Nama Tuhan. Mbak buka sekarang kitab Perjanjian Baru. Lukas. Penulis dari kitab Lukas itu adalah Lukas namanya. Lukas itu adalah dokter dan dia orang bule. Dia bukan orang Arab, bukan orang seperti Yesus. Dia orang bule dan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Coba Lukas ini ayat 1 dibacakan. Lukas ayat 1. Pendahuluan. Ya. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Siapa yang disebut pertama kali? Theophilus. Nama Allah nggak yang disebut pertama kali? Tidak. Theophilus. Siapa Theophilus itu? Theophilus adalah seorang tokoh besar. Dia yang menyandang dana, yang menyuplai dana untuk Lukas dalam proyek perjalanan penulisan kitab suci itu. Namanya Theophilus. Coba Mbak buka di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul juga sama. Itu penulisnya adalah Lukas. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ya, Kisah Para Rasul ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya. Siapa yang disebut pertama kali? Nama Allah tidak? Theophilus. Nama orang yang berjasa dalam menyuplai dana dan support untuk resource ya, pendanaan bagi Dr. Lukas itu dalam proyek perjalanan penulisan kitab suci Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi Lukas itu merasakan
jasa Theophilus itu besar sehingga dia merasa ingin mengucapkan terima kasih. Sehingga di situ ditulis ini. Yang pertama kali adalah Theophilus. Mbak pernah dulu skripsi di halaman pertama siapa yang ditulis? Halaman pertama ucapan terima kasih siapa? Kepada siapa waktu itu? Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan ya. Terus kepada siapa lagi? Pada orang tua. Orang tua disebutkan atau dosen siapa ya kan, nama-namanya disebut. Nah, Lukas itu sama. Dia tidak menyebut nama Tuhan, tapi dia menyebutkan yang pertama kali adalah nama Theophilus. Yaitu, jadi kita akan jadi tahu mana sesungguhnya kitab suci yang beneran, mana yang tulisan atau surat-surat yang memang itu sesungguhnya dilalui dari proses proyek perjalanan. Nah, kita jadi tahu karena di dalam ini Alkitab setebal ini tidak ada satupun ucapan Yesus sendiri yang menyatakan aku Yesus, aku akan mengorbankan diriku dan akan menebus dosa umat manusia. Namun kita bisa melihat Tuhan menyebutkan apa di dalam Alkitab ini. Mbak buka di kitab Yeremia pasalnya 17 ayatnya 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, aku Tuhan. Itu disebutnya bukan lagi Yesus, bukan lagi Paulus, bukan lagi Yohanes, bukan lagi Markus, Matius, tapi langsung aku Tuhan, aku Rob, aku Allah akan membalas setiap tingkah laku umat manusia sesuai dengan apa yang dilakukan. Kan begitu kan? Asyhadu. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.